Setiap kita lahir di dunia ini dalam rancangan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Supaya kita bisa efektif, bisa maksimal mengerjakan pekerjaan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Juga demi keselamatan manusia. Maka dengar baik. Tuhan menyediakan semua fasilitas yang kita perlukan. Saya ulangi, Tuhan menyediakan semua fasilitas yang kita perlukan. Kita adalah anaknya. Kita ada di sini di dunia ini untuk memenuhi juga tujuan Bapa kita, katakan amin. Untuk itu Allah Bapa bertanggung jawab menyediakan semua fasilitas yang kita perlukan supaya kita dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara ngerti hal ini, maka saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu khawatir. Kenapa? Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kalau kita yang terbatas tuh mikirin anak kita, apalagi Bapa Surgawi kita. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut. Itu Kabayan itu kan si ceritanya dia tukang menghayal saja kan? Betul ya? Tukang menghayal jadi orang kaya, nggak jadi orang kaya. Lah kenapa menghayal? Tidur-tiduran nggak kerja ya? Menghayal. Kalau saudara sudah bermimpi bagus. Tapi setelah bermimpi, bangun, kerja, wujudkan mimpimu. Oke, perhatikan. Ini ada hukum yang berlaku, saudara. Jadi kita mau pelajari prinsip-prinsipnya supaya saudara kita mengalami surga di bumi dan memanifestasikan surga. Itu ada prinsipnya. Nah kita akan belajar saudaraku modelnya itu dari seorang bernama Ishak di dalam Kejadian pasal 26. Model ini adalah model yang perlu kita tiru. Karena dia adalah model seseorang yang mengalami surga di bumi dan memanifestasikan surga bagi orang lain. Dan kita mau tiru, kenapa saya mau tiru dia? Karena ada satu hukum sukses yang berkata begini, kalau kamu mau sukses tirulah cara hidup orang sukses. Maka kamu bakal sukses. Nah karena dia orang sukses, saya mau tiru cara hidupnya supaya saya juga sukses. Ya. Nah mari kita lihat prinsipnya. Prinsip dasar sukses daripada seorang Ishak, yaitu dia mengalami surga dan memanifestasikan surga. Sebelum saya lanjutkan, berapa banyak saudara, saya pakai bahasa yang lebih agak sedikit mudah dimengerti lah, sukses. Saya pakai mengalami surga, waduh berat kayaknya. Memanifestasikan surga, waduh berat. Ya dah, saya pakai bahasa yang lebih populer. Berapa banyak saudara pingin sukses yang baik, sukses seutuhnya, sukses sejati, boleh yang katakan. Sebab ada banyak orang kelihatan sukses juga, tapi hasil apa? Hasil merampok, ada. Hasil nipu sana, nipu sini, hasil nyuri. Bukan itu. Itu bukan sukses yang baik. Ya, itu sukses yang berujung maut. Kalau kita mau sukses yang berujung surga. Bukan sukses yang berujung maut, tapi sukses yang berujung surga. Ya. Nah, saudara, kunci utamanya adalah intim, katakan intim. Nanti saudara baca dalam Kejadian pasal 26, saudara temukan di situ. Di situ di ayat 1 dan 2, saudaraku, Ishak itu sudah sepakat sama Ribka pindah ke Mesir. Kenapa? Karena area atau wilayah Filistin di mana mereka tinggal itu sedang mengalami kekeringan panjang sehingga ada kelaparan di sana. Pindah ke Mesir tentu adalah sebuah solusi yang baik. Kenapa? Karena Mesir itu dialiri oleh sungai Nil yang tidak pernah berhenti mengalir. Airnya selalu penuh. Ya, saudara saya udah ke Mesir berapa kali, jadi saya bisa cerita ini benar sekali karena saya
melintasi sungai Nil itu. Nah, itu sungainya lebar, sangat lebar, kurang lebih seperti sungai Kapuas dan sangat dalam. Nah, saudara, tentu ini tempat yang cocok buat para petani dan peternak, betul nggak? Ishak adalah seorang peternak dan petani. Nah, tetapi kemudian saudara, Tuhan menjumpai Ishak. Tuhan bilang, Ishak, kamu gak usah pergi ke Mesir. Tinggallah di tempat di mana aku akan bilang kepada kamu. Ya, lalu Tuhan bilang gini, Ishak, aku tuh sudah janji sama papamu bahwa papamu itu diberkati. Karena dia diberkati, maka anak cucunya atau keturunannya juga diberkati. Kamu anaknya, kamu mewarisi perjanjian itu. Atau perjanjian berkat kepada ayahmu itu juga berlaku bagimu. Wow, Ishak dengerin itu. Kamu diberkati, juga anak cucumu diberkati melalui engkau. Keturunan manusia di bumi diberkati, bangsa-bangsa juga diberkati. Saudara, Ishak dengar Tuhan ngomong. Nah, pertanyaan saya, apakah Ishak semudah itu percaya bahwa Tuhan ngomong? Kalau Ishak itu tidak akrab sama Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan memberitahukan rahasianya kepada orang yang apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau kita bergaul karib atau intim melekat dengan Tuhan, maka kita mudah sekali kalau Tuhan ngomong kita gampang dengerin. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan ngasih pesan, gampang sekali kita dengar. Nah, saudara, ini kuncinya. Intim. Saya yakin bahwa Ishak ini adalah seorang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui PDF. Pujian, doa, dan firman. Nah, saat itu belum ada Alkitab. Tetapi saya yakin bahwa Abraham ayahnya adalah seorang yang selalu mendidik anaknya di jalan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Nah, saudara, ini prinsip kunci bagaimana saudara sukses mengalami surga, memanifestasikan surga adalah intim. Ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, ada iman di dalam hidupmu. Ketika Ishak mendengar firman, ada iman di dalam hidupnya. Dia percaya, dia taat, dia melakukan. Nah, ini disebut apa? Iman. Dikatakan di Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Ya, jadi tinggallah Ishak di Gerar, bukan Gerald. Gerar, R. Ya. Saya yakin dia tinggal karena pertama dia percaya. Yang kedua, dia bukan hanya percaya, dia memilih taat. Nah, ini yang disebut iman. Jadi kalau iman hanya percaya, enggak taat, belum bisa disebut apa? Iman. Iman itu rumusnya adalah percaya tambah taat sama dengan iman. Iya. Nah, saudara, hari-hari ini dan ke depan dunia kita akan semakin gelap. Kegoncangannya akan semakin besar. Hanya orang-orang yang live by faith, yang hidup dengan iman bisa melewati masa-masa sukar ini. Karena iman yang mengalahkan dunia, katakan iman mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman. Jadi saudara, mari kita hidup dengan iman, bahkan bukan sekedar iman yang biasa, tapi iman yang radikal. Iman yang radikal tuh kayak contohnya apa tuh? Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Allah yang aku sembah tidak melepaskan aku dari api Tuhanku itu, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Nah, ini iman yang radikal. Iman yang tetap percaya Tuhan sekalipun gak ditolong Tuhan. Ini iman yang radikal, saudaraku. Seperti Daniel, gak apa-apa, gue tetap sembahyang. Dihukum masuk lubang singa, no problem. Gue mati dalam Tuhan, selamat. Ini iman yang apa? Radikal. Iman-iman begini ini menakutkan setan. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kemudian apa? Integritas. Ya, saya enggak jelaskan detail ya. Yang kedua, integritas.
Ishak sempat bohong bahwa Ribka itu adiknya. Tapi kemudian ketahuan, kamu ketahuan apa? Berbohong lagi. Teman-teman, adik-adik, anak-anak, kakak-kakak. Orang bohong itu bukan cekal dan dosa. Tapi kalau bohong itu besok-besok Iya, jadi gimana kalau kita hidupnya jujur, udah di dalamnya baik, luarnya gitu. Jangan di luarnya kelihatan malaikat, di dalamnya busuk, ya kan? Nah ini bukan integritas. Paulus berkata, aku berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ini yang disebut tidak ada dusta di antara kita, integritas. Udahlah, saudara hidup dengan prinsip ini, saudara bakal sukses. Hidup dengan integritas aja udah sukses. Kenapa? Loh ini termasuk manusia langka. Cari orang begini sulit. Jadi mari kita hidup dengan kemurnian. Ya kan? Moral yang excellent, moral yang unggul. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Di perusahaanmu engkau jadi orang yang dapat dipercaya. Maka promosi akan datang dalam hidup. Enggak apa-apa, jujur dan rugi sebentar, no problem. Tapi nanti lihat, hasil dari kejujuranmu, engkau akan dapat bonus, engkau akan dapat reward, engkau akan dapat promosi. Ini kemarin nih, ini lihat di dunia kerja ini udah ngeri. Jangan coba-coba bohong. Ini ada pengerja kita di Kupang. Dia dulu kerja di Aston, Hotel Aston. Lalu sempat keluar karena ada rumor yang berlangsung di situ terjadi. Rupanya rumor itu belum diklarifikasi. Sampai saat ini masih tetap dianggap benar bahwa pengerja kita ini curang dalam keuangan. Terus kemudian kemarin dia dipanggil untuk mau bekerja di korporatnya hotel apa tuh namanya itu, chain hotel lah. Jadi ada beberapa hotel-hotel korporat gitu, holding, semacam holding hotel yang membawahi manajemen dengan hotel-hotel yang lain. Ya, ada satu hotel bintang 4 yang baru di Kupang. Jadi dia harus dia akan menangani. Nah, tapi kemudian hampir dia nggak diterima karena kemudian laporan dari pihak Aston nyampe ke sana bahwa rumor itu disampaikan. Wah, dia terkejut. Lalu kemudian semuanya proses klarifikasi, dan setelah klarifikasi, nah saudara, luar biasa. Dia keterima setelah semua mengenai namanya sesuai dengan laporan itu clear. Lihat, saudara punya masalah di bank, peminjaman, udah pasti semua. Saudara gak bisa pinjam di sembarang bank, betul gak? Ingat, integritas itu mahal. Saudara itu dapat dipercayai, keren banget. Itu udah sukses. Nah kemudian saudara yang berikut, investasi. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan maka menaburlah Ishak. Dan di dalam tahun itu juga ia menuai berapa? 100 kali lipat karena ia diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tuh kalau dengar kata menuai kita senang. Apalagi 100 kali lipat, 100 kali. Waduh, keren banget. Ayat 13 lebih hebat lagi kan. Ishak menjadi kaya, kemudian apa? Kian lama kian kaya dan apa? Menjadi sangat kaya. Wah, kalau yang itu kita mau. Tapi saudara, kita gak mau ikuti prinsip yang gak bisa, saudara. Kita mesti belajar ikuti prinsip atau hukum-hukumnya, yaitu mulai dari apa? Intim dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan ya itu dulu. Maka semuanya atau yang lain akan ditambahkan bagimu. Lalu ada iman. Karena iman ini yang menggerakkan semua ini. Itu iman, harus ada iman. Lalu hidup dengan integritas. Nah kemudian yang ketiga,
investasi. Katakan investasi. Investasi itu artinya ada yang ditanam, invest. Ada yang ditanam. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah hukum sebab akibat. Betul tidak? Juga hukum tabur tuai. Ya kan? Apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, pasti ada sesuatu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Setuju teman-teman? Ya kan? Pasti. Ya, nggak ada hidup ini, saudaraku, sama sekali tanpa kondisi. Syarat dan ketentuan selalu berlaku. Nah, saudara-saudara, seperti tadi, orang mau punya duit berarti harus kerja, harus rajin, harus kreatif. Ya, Tuhan udah janji Abraham diberkati, Ishak kamu juga diberkati, udah nggak usah ke Mesir. Di sini pun aku bisa berkati kamu. Ya kalau saya dengar gitu, kalau saya Ishak, saya ngambil sikap begini. Kalau begitu buktikan Tuhan. Saya nggak ngapa-ngapain. Ayo buktikan, tiba-tiba ada gandum di rumah saya. Mungkin sempat Ishak berpikir begitu, mungkin. Tapi nggak ada catatannya. Tapi yang ada catatannya adalah menaburlah Ishak. Artinya Ishak bercocok dia nggak bisa duduk di depan ladangnya lalu bilang, Tuhan, kalau aku naruh benih nggak bakal tumbuh karena nggak ada airnya. Maka silakan Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Sambil doa bahasa roh, memperkatakan, mengucapkan firman, benih tumbuh. Ditunggu-tunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan gak tumbuh-tumbuh. Terus Tuhan ingatkan, bukan begitu nak caranya. Loh, lalu gimana caranya? Lo kayak petani bodoh aja kata Tuhan. Maksudnya Tuhan, lo ya ambillah benihnya yang ada di belakang itu. Naburlah kau. Oh gitu ya Tuhan. Baik Tuhan, saya nabur. Ya pergilah ke belakang, ngambillah bibit-bibitnya, benih-benih. Kebetulan bulan ini saya banyak bagi-bagi benih cabai sama benih buncis. Saya bawa banyak tuh ke Kupang, banyak petani-petani. Saudara, saya kira nggak ada yang bercocok tanam, jadi saya juga nggak nawar gitu. Nah, diambil benihnya. Oh dia tahu. Nah sudah, Tuhan, aku lakukan bagian. But there is no water, nggak ada air. So how come it will grow? Oh bagaimana itu bisa tumbuh? Tuhan bilang gini, nah itu dia. Ini yang aku suka kata Tuhan. You do your part, I'm doing my part. Aku lakukan bagianku. Lalu saudaraku, Tuhan lepaskan embun-embunnya. Tumbuhlah benih-benih itu. Tuhan berkati. Dan dalam tahun itu menuai 100 kali lipat. Haleluya. Ya. Kalau saudara nangkap poin ini. Iman selalu saudaraku bukan menunggu. Tapi iman itu artinya melangkah. Maka menaburlah Ishak. Di dalam tahun itu juga dia menuai. Saudara harus ada yang investasi. Kalau saudara mau lihat hubungan yang berkualitas dengan anakmu, maka papa mama punya hubungan, investasi waktu bersama anakmu. Saudara mau anakmu jadi manusia hebat, saudara punya investasi, waktu nganter anak ke sekolah, ngasih biaya sekolah dan lain sebagainya, nolong anakmu, memfasilitasi anakmu untuk bisa sekolah. Ada yang diinvestasi. Ada yang diinvestasi. Nah saudara-saudara, kalau saudara mau menuai dalam hidupmu, kecemerlangan, kecerdasan, saudara perlu invest waktu untuk belajar, betul gak? Kuliah, kursus, saudara mau menghasilkan uang, saudara perlu investasi waktu untuk belajar juga. Skill-skill yang baru, teknologi yang
baru. Semua investasi sesuatu. Nah, saudara-saudaraku, kalau bicara hukum investasi, memberi, menabur, Alkitab berkata bahwa Anda menuai bukan ditentukan oleh Tuhan. Tetapi apa? Berapa banyak yang Anda tabur. Sedikit menabur, sedikit tuayan. Banyak menabur, banyak tuayan. Doa saya tahun 2023, saudara bukan mengurangi benihmu. Kalau saudara mau ada roti, nabur benih dulu. Jangan sampai benihnya dimakan. So, kalau benihnya dimakan, nggak ada lagi benih, maka saudara nggak punya roti. Saudara-saudara, saya bilang gini, lah Ishak itu menaburkan. Ishak itu orang kaya. Memang Ishak orang kaya. Kaya pertama karena dia sudah bawa kekayaan papanya. Abraham itu kaya, emas, perak banyak, lembu, sapi semua banyak. Dia anak satu-satunya, dia punya semuanya, udah punya. Tapi persoalannya di sini dia nggak punya gandum, betul nggak? Yang lain punya. Tapi sebentar lagi hewan-hewan juga bisa pada mati. Kalau apa? Nggak ada makanan, betul? Kemudian dia kerja, dia juga diperkaya lagi, lebih lagi. Orang kaya menabur, pertanyaannya, kalau kita berkekurangan Pak Gembala, kalau kita miskin kita boleh nabur. Saudara, justru kalau kita berkekurangan, krisis, kita harusnya menabur. Contoh di Alkitab, Tuhan sangat memuji janda miskin. Betul? Janda miskin yang memberi di bait Allah. Juga saudara tentu belajar kisah daripada janda Sarfat. Janda Sarfat ini sudah punya sisa tepung, sisa minyak. Kalau dibuat roti, habis itu apa? Nggak ada lagi makanan, tunggu kapan mati, saudaraku. Tapi justru sisa tepung, sisa roti, minyak itu dibuat roti. Bukan untuk mereka terlebih dahulu. Konyol ini. Mereka harus buat kasih nabi. Nabi aja juga bisa kelapa. Bilang hamba sebelahmu, pendeta juga bisa kelaparan. Nabi pun kelaparan. Nabi dikasih apa? Roti. Karena itu memang makanan hari-hari, betul? Dikasih roti, brother. Saya mau ucapkan terima kasih buat semua yang ngasih saya kue enak-enak semuanya. Begini ya, mulai tahun depan please kalau musim Natal sebelum tanggal 25, saudara rajin-rajinlah ke rumah saya. Kenapa? Saya akan bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan utus orang untuk menikmati makanan bersama saya. Karena kulkas-kulkasnya penuh dengan kue, saudara. Ya, ingat ini tolong dicatat. Tahun depan ya. Jadi saudara yang mau kasih ke saya kue tahun depan, jangan berhenti dikasih. Loh iya, karena tetap ada yang akan menikmati. Nah jadi saudara, ini prinsip. Ketika janda di Sarfat itu mulai menabur, ini iman yang radikal, betul gak? Memberi daripada apa? Bukan sisa lagi. Ya itu semuanya dikasih. Sep. Luar biasa saudaraku. Dia menuai kelimpahan yang sangat hebat sekali. Saudara mau yang begituan? Butuh iman yang radikal. Kita biasanya kalau udah pas, Tuhan ini udah gak cukup Tuhan. Cukup. Boleh gak hutang perpuluhan? Aduh ampun deh. Saudara, dengar baik. Kalau ngomong perpuluhan itu tidak bermaksud membuat hidupmu lebih susah. Tolong please. Tapi saudara harus tahu, itu adalah hukum untuk membuka tingkap langit bagimu. Terima kasih buat saudara yang setia memberi perpuluhan. Saudara terus hidup di bawah tingkap surga yang terbuka buat hidup. Kita kalau ngomong, gembala kalau ngomong begini itu agak berat. Kenapa? Bisa jemaat salah paham ini. Tapi enggak. Inilah love, inilah cinta, kasih. Hukum-hukum ini harus diberitahu supaya saudara tidak hidup di bawah kutuk, tetapi hidup dalam perjanjian apa? Berkat.
Jadi kalau saudara itu ya, perpuluhan aja saudara makan, saudara ngambil perpuluhannya. Itu Alkitab berkata apa? Kamu pencuri. Jangan anggap itu biasa. Itu pencuri. Karena itu bagian dari perjanjian. Ya. Dan mungkin saya bilang gini, loh Pak Pendeta, kan perpuluhan itu kan itu perjanjian apa? Hukum Taurat. Dengar jemaat Tuhan. Perpuluhan itu sudah berlaku dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub sebelum ada hukum Taurat. Sebelum ada hukum Taurat. Jadi itu bukan hukum Taurat, saudara. Apalagi kalian-kalian yang sudah kerja, nggak ngasih perpuluhan, ya ampun deh. Kalian pikir karena kalian dapat duit karena kalian tuh, karena otak kalian, karena kehebatan kalian, satu pintu ketutup, nangis Bombay lu. Hati-hati. Jangan pikir karena kamu kerja. Ingat, perpuluhan adalah bagian daripada ucapan syukur iman kita. Terima kasih sama Tuhan. Tapi kalau kita bicara perpuluhan yang benar, itu pun belum disebut memberi. Belum loh. Itu belum disebut menabur benih, belum. Nah sudahlah, gak usah tertekan. Kalau yang 10% yang sederhana itulah kita udah bisa lakukan, hidupmu hebat banget. Engkau akan lihat, tanyakanlah kepada orang-orang yang dengan setia memberi perpuluhan. Mereka lihat pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang ya, bukan berarti saudara itu kalau rajin memberi murah hati, enggak berkekurangan. Bisa juga ngalamin bisa. Kekurangan itu kan bisa mismanagement, bisa. Tetapi bisa ada, tetapi dengar baik. Yang ajaibnya, saudara yang murah hatinya memberi dengan baik. Selalu ada cara Tuhan menyediakan buat saudara. Saya melihat itu selalu ada cara, entah dari mana aja. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya. Saya berdoa spesifik, bukan hanya Ishak yang mengalami, tapi setiap kita juga mengalaminya. Ini yang bagian yang terakhir, kita baca bahasa Indonesia 2-3. Ishak menjadi besar, kian lama kian bertambah makmur, dan menjadi berbeda, terkemuka, teristimewa, terhormat. Saudara dengar baik. Ishak tadinya di dalam ayat 13 tadi, Kejadian 26, ia menjadi kaya, kian lama apa? Kian kaya dan menjadi sangat kaya. Terjemahan bahasa Inggrisnya menurut saya ini terjemahan yang tepat. Dalam Amplified Bible yang menjelaskan Ishak itu seperti apa. Ishak itu dikatakan menjadi besar. Kian lama kian besar, ini bukan besar postur tubuh ya. Tapi besar apa? Grade-nya itu bicara kualitas. Ya. Berkualitas, unggul. Lalu kian lama kian bertambah makmur, berlimpah-limpah hidupnya. Dan dia menjadi pribadi yang apa? Distinguished, berbeda, terkemuka, teristimewa, terhormat. Saudara, inilah model daripada saudara orang yang mengalami surga di bumi dan memanifestasikan surga di bumi. Saudara rindu seperti Ishak? Mengalami surga di bumi? Ini kayak bapaknya. Saya bilang Ishak tuh kayak bapaknya tuh. Saudara tahu gak? Kita anaknya, amin. Yohanes 1:12 berkata kita sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Biarlah orang di sekitar kita bilang, persis bapaknya. Saya kalau lihat Gibran, saya tuh suka Gibran. Gibran kayak bapaknya. Tapi dia akan menjadi lebih hebat lagi dari bapaknya. Sepak terjangnya itu berkelas tinggi. Wali kota sekelas presiden. Keren banget. Bukan karena dia anak presiden, bukan. Tapi memang kualitas pembawaan diri, kepemimpinan leadershipnya berkualitas presiden. Keren ya, bedanya usia aja, masih terlalu muda. Nah, saya harap sudah nangkap poin ini. Yohanes 1:12 berkata kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti saya anak, dia Bapakku berkualitas. Bapak surgawi berkualitas. Maka anaknya harus apa? Anaknya harus berkualitas. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan berkualitas. Orang kalau lihat hidup saudara, orang bilang, wah keren banget. Ada Allah dalam hidup.